Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Formasi jabatan pemadam kebakaran adalah petugas yang bertugas dalam penanganan kejadian kebakaran serta penyelamatan korban dan harta benda. 1. Deskripsi formasi jabatan dan kementerian pembawahinya. Pemadam kebakaran merupakan jabatan fungsional di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana. Mereka bekerja di Kementerian Dalam Negeri, yang memberikan arahan dan koordinasi terkait penanganan bencana di Indonesia. Sebagai contoh, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. 2. Kriteria yang harus dimiliki. Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemadam kebakaran antara lain adalah keberanian, kekuatan fisik yang memadai, keterampilan dalam teknik penyelamatan korban, pengetahuan tentang taktik pemadaman kebakaran, serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim. 3. Tugas pokok dan tanggung jawab. Tugas pokok seorang pemadam kebakaran meliputi pencegahan kebakaran, operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan korban kebakaran, evakuasi, serta sosialisasi dan penyuluhan tentang kebakaran. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian, melindungi nyawa dan harta benda yang terancam, serta melakukan pemadaman kebakaran. 4. Tempat tugas. Tempat tugas seorang pemadam kebakaran dapat bervariasi, mulai dari markas pemadam kebakaran, kepemimpinan pada lokasi kejadian, hingga melakukan sosialisasi di masyarakat terkait tata cara penanggulangan kebakaran. 5. Cara mereka bekerja. Pemadam kebakaran bekerja dengan sistem kerja shift atau siaga 24 jam, siap sedia untuk merespons panggilan kebakaran. Mereka bekerja secara koordinatif dalam tim, menggunakan perlengkapan pemadam kebakaran seperti alat pemadam api, selang, dan kendaraan pemadam kebakaran untuk menjalankan tugasnya dengan cepat dan efektif. Berikut ini beberapa soal latihan kompetensi teknis terkait formasi jabatan meliputi tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang pemadam kebakaran? A. Menyelamatkan korban kebakaran. B. Memadamkan api. C. Mengatur lalu lintas saat kebakaran terjadi. D. Memberikan penyuluhan tentang pencegahan kebakaran. E. Melakukan perawatan mobil pemadam kebakaran. Jawaban terbaik, A. Menyelamatkan korban kebakaran. Pembahasan, seorang pemadam kebakaran bertanggung jawab untuk menyelamatkan korban kebakaran serta melakukan upaya untuk meminimalisir dampak dari kebakaran yang terjadi. 2. Tugas utama seorang pemadam kebakaran adalah A. Menyelamatkan hewan peliharaan. B. Membantu evakuasi barang berharga. C. Memadamkan kebakaran. D.
Mengatur jalur evakuasi. E. Memberikan pertolongan pertama pada korban kebakaran. Jawaban terbaik C. Memadamkan kebakaran. Pembahasan, tugas utama seorang pemadam kebakaran adalah memadamkan kebakaran yang terjadi dan memastikan situasi aman. 3. Apa prosedur kerja yang tepat dalam penanganan kebakaran? A. Mengabaikan perintah atasan. B. Bertindak sesuai dengan SOP. C. Menunggu instruksi dari pihak terkait. D. Menghindari penggunaan peralatan pemadam kebakaran. E. Menjadi penonton saat kebakaran terjadi. Jawaban terbaik B. Bertindak sesuai dengan SOP. Pembahasan, dalam penanganan kebakaran, penting untuk mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan agar penanganan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. 4. Pengetahuan apa yang harus dikuasai seorang pemadam kebakaran? A. Pertolongan medis. B. Pemrograman komputer. C. Penyuluhan sosial. D. Kesehatan hewan. E. Pemadam kebakaran. Jawaban terbaik E. Pemadam kebakaran. Pembahasan, seorang pemadam kebakaran harus memiliki pengetahuan tentang teknik pemadam kebakaran, penggunaan alat pemadam kebakaran, serta taktik penanganan kebakaran. 5. Kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang pemadam kebakaran? A. Keterampilan seni lukis. B. Kecakapan dalam olahraga bola basket. C. Keahlian bermain musik. D. Keterampilan teknis pemadam kebakaran. E. Kemampuan membuat kerajinan tangan. Jawaban terbaik D. Keterampilan teknis pemadam kebakaran. Pembahasan, seorang pemadam kebakaran harus menguasai keterampilan teknis dalam hal pemadam kebakaran, termasuk penggunaan alat pemadam kebakaran dan strategi penanganan kebakaran. 6. Apa kewajiban seorang pemadam kebakaran? A. Membiarkan kebakaran merambat. B. Menerima suap dari masyarakat. C. Melindungi harta benda pribadi. D. Menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. E. Mengabaikan panggilan darurat. Jawaban terbaik D. Menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Pembahasan, seorang pemadam kebakaran memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari bahaya kebakaran. 7. Mengapa kedisiplinan sangat penting bagi seorang pemadam kebakaran? A. Agar terhindar dari beban kerja. B. Agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. C. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. D. Agar menghindari konflik dengan rekan kerja. E. Agar dapat mengabaikan perintah atasan. Jawaban terbaik C. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Pembahasan, kedisiplinan membantu seorang pemadam kebakaran untuk bekerja dengan teratur, tepat waktu, dan efisien dalam menangani kebakaran. 8. Mengapa kolaborasi dengan instansi terkait penting dalam pekerjaan seorang pemadam kebakaran? A. Agar mendapat penghargaan. B. Agar mendapat fasilitas lebih dari instansi terkait. C. Agar penanganan kebakaran lebih efektif dan terkoordinasi. D. Agar terhindar dari tanggung jawab. E. Agar tidak perlu bekerja sama dengan orang lain. Jawaban terbaik C. Agar penanganan kebakaran lebih efektif dan terkoordinasi. Pembahasan, kolaborasi dengan instansi terkait membantu meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran serta memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. 9. Mengapa penyusunan laporan kejadian kebakaran penting bagi seorang pemadam kebakaran? A. Agar terlihat rajin. B. Agar bisa mendapat promosi. C. Agar dapat memperbaiki kualitas kerja. D. Agar bisa menyelamatkan korban. E. Agar bisa menyembunyikan informasi. Jawaban terbaik C. Agar dapat memperbaiki kualitas kerja. Pembahasan, penyusunan laporan kejadian kebakaran membantu seorang pemadam kebakaran untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan kualitas kerja. 10. Mengapa pengembangan diri penting bagi seorang pemadam kebakaran? A. Agar bisa meminta gaji lebih tinggi. B. Agar bisa terlihat pintar. C.
Agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan. D. Agar dapat menghindari tugas berat. E. Agar bisa berganti profesi. Jawaban terbaik C. Agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Pembahasan, pengembangan diri membantu seorang pemadam kebakaran untuk terus meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam penanganan kebakaran. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.